Warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu, salam kebajikan, salam taklim makrifat. Kajian ilmiah metafisika tasawuf Islam, edisi siaran langsung di Ngeling, Jepara. Kali ini judulnya adalah agama itu harus kau alami, buktikan sendiri, jangan sampai selesai hanya di teorinya saja. Mesti kita tahu bahwa mengenal Allah itu adalah lewat mengenal diri sendiri. Diri ini bukan yang ini, bukan yang baru, bukan yang jasad. Diri kita adalah roh, sedangkan saat ke dunia, diri kita terkonversi, termampatkan dari yang awalnya mutlak menjadi berlapis-lapis dimampatkan sehingga ada di dalam wujud badan kasar jasmani. Ini casingnya saja, ini wadahnya. Maka kita mesti memahami itu, siapakah kita, barulah kita yang sesungguhnya itu yang belajar beradaptasi untuk mengenal Allah, yaitu dengan istilahnya adalah belajar beribadah. Karena tujuan diciptakannya kita adalah hanya untuk menyembah dan beribadah kepada Allah Ta'ala. Intinya itu kita beribadah itu ya belajar pulang, agar roh kita itu bisa pulang ke hadirat Allah Ta'ala dalam keadaan ridho dan diridhoi. Nah, di dalam jasmani, di tengah-tengahnya itu ada akal. Akal itu adalah alat pembaca gelombang kesadaran, sedangkan panca indera itu alat pembaca virtual dunia, yaitu 5 indera: mata, hidung, telinga, mulut, dan yang bisa kau sentuh. Nah, kita yang asli itu dibaliknya badan ini. Maka betul kalimat Nabi kalau ada udkhulu, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Artinya gak hanya cuman akal, gak cuman teori saja. Masuklah berarti dia masih di luar, makanya disuruh masuk. Kalau orang sudah di dalam nggak mungkin masuklah, kan nggak mungkin. Artinya bagi semua orang untuk memahami dirinya itu dia mesti masuk ke dalam suatu proses adaptasi khusus, yaitu dia mesti masuk ke dalam diri yang ruh atau rohaninya. Maka orang itu mesti dibaiat, yaitu ditingkatkan dari yang awalnya dia hanya ada di dimensi jasmani untuk bisa terupgrade gelombangnya, bisa masuk ke dimensi rohani. Baru setelah masuk ke dimensi rohani, karena dia di stasioner dunia, masih di alam ini, maka dua-duanya akan seiring. Jadi kalau ibadah rohaninya, sementara dia masih ada di stasioner jasmani, maka jasmaninya otomatis ngikut. Tapi kalau dia beribadah jasmaninya, rohaninya belum tersentuh. Nah itu. Maka praktek ibadah sesungguhnya adalah di alam roh yang murni itu. Tapi jasmaninya ngikut karena dia masih ada di stasioner dunia. Maka prakteknya ibadah itu ada di alam cahaya atau adaptasi roh, naik ya, berlapis-lapis, atau yang disebut Nabi dengan istilah mi'raj. Itu butuh teknik ya, jadi nggak sembarangan. Makanya sholat
Tapi kalau enggak nyambung atau lalai, di dalam surat Al-Maun Allah melaknatnya dengan ganjaran neraka wel. Padahal sudah sholat loh tuh. Ini sholat jasmanimu, sedangkan enggak nyambung, berarti sambungannya manusia dan Allah Ta'ala itu mesti antara roh, karena dia adalah maha roh. Yang bisa tersambung dengan Allah yang maha roh adalah roh, bukan jasmani. Maka yang tidak ketemu metodologi ilmu rohani itu nggak bakalan nyambung. Dimensinya beda, jalurnya beda, nggak mungkin ketemu. Ya, roh itu ada di atasnya akal. Ini akal, ini roh. Maka selama kau masih di sini, dia nggak tersentuh yang di atas ini. Engkau masih keluar dulu dari batasan roh akalmu atau masuk ke rohmu, ya gitu kan? Udkhulu fisilmi le kafah, itu orang itu di sini. Artinya dari dimensi akalmu, duniamu masuk ke dimensi rohmu, akhiratmu. Nah, itu semua harus dialami ya. Jadi gak hanya teori. Orang sekarang kan karena sudah pinter-pinter ya pengetahuannya, dikasih lah pengetahuan tentang alam kubur, tentang siksa kubur, tentang barzah, tentang padang mahsyar, tentang dibangkitkan, tentang perhitungan, tentang surga neraka dan sebagainya. Itu teori, itu cerita. Nah, cerita kan cuma dikonsumsi akal. Begitu akal sadarmu hilang, saat tidur saja seluruh pengetahuanmu itu lenyap. Nah, mana bisa engkau membuktikan sementara akalmu sangat terbatas. Akalmu hanya di sini saja. Membuktikannya di sini. Membuktikan berhubungan dengan yang maha qadim, engkau harus dengan yang qadim. Nah, unsur yang qadim dalam dirimu kan roh, bukan akal. Akal baru, jasmanimu ya baru. Maka hati-hati kalau cerita agama. Selama itu tidak pernah kau buktikan, jangan cerita. Karena agama itu bukan thinking, bukan keyakinan, bukan kepercayaan, bukan juga selera, bukan pula interpretasi, bukan pula subjektivitas, bukan sudut pandang, tapi harus kau alami sendiri. Nah, mengalami agama itu di sini ya. Jadi agama sendiri adalah awaluddin ma'rifat, akhiruddin ma'rifat. Ini ilmu jasmani, ini ilmu syariat. Di sini sudah ilmu hakikat ya. Alamnya adalah alam akhirat, alatnya adalah roh. Nah, dua-duanya ini nanti ketika ada di dalam dirimu, itu ibaratnya sumbu Y ketemu X yang mati-matian sungguh-sungguh akan kuantum dan muncul resultante atau sumbu R atau resultante yang itu adalah ma'rifatullah. Jadi makrifat itu jalannya lewat syariat dan hakikat, baru muncul makrifat. Tapi itu harus ketika engkau harus sinergi. Jadi bukan hanya lewat badan kasarmu, ilmu akalmu, tapi harus keduanya. Nah, istilah resultante atau gaya baru itu kalau bahasa gampangnya itu reaksi. Adanya aksi yang sampai kepada Allah Ta'ala baru berbalas menjadi reaksi. Jika aksimu nggak sampai, nggak ada balasan. Coba ya, kalau gelombangmu nggak sampai sini saja mentok, nggak sampai sini kan? Berarti yang berbalas reaksi Allah hanya yang sampai baru berbalas. Sholatmu yang berbalas hanya yang sampai, zikirmu yang berbalas hanya yang sampai, ibadahmu yang berbalas hanya yang sampai. Berzikir engkau akan daku, niscaya aku akan berzikir akan engkau. Urusi urusanku, maka akan aku urusi urusanmu. Berjalan kau datang kepadaku, berlari aku menyambutmu. Nah, mesti ada gaya pengabdian. Jadi diterangkan di Asy-Syura 52 bahwasanya iman itu ternyata adalah berupa nur, dan demikianlah kami wahyukan roh daripada ketetapanku
sebelumnya engkau tidaklah mengerti apa itu kitab Quran, apa itu iman. Demikian ini kami jadikan nur, dan aku tunjuki siapa-siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Nah, berarti siapa-siapa yang beriman itu yang ditanamkan nur, dimasukkan. Sebagaimana Nabi juga waktu ada orang Badui menghadap Nabi, ya Rasulullah Muhammad, saksikanlah aku beriman kepadamu. Apa jawab Nabi? Belum, engkau belum beriman. Iman belum masuk dalam dirimu, engkau masih berserah diri loh. Iman itu dimasukkan berupa nur ke dalam kolbumu dulu. Kenapa? Yang bisa menerima iman itu kolbumu, bukan akalmu, bukan kepercayaanmu, bukan keyakinanmu, bukan itu. Beda gelombang. Dan lihat ya lanjutannya. Ternyata ibadah itu adalah bagi yang beriman, bukan untuk semua orang. Mana mungkin ya Allah nyuruh orang ibadah. Ibadah kan tadi mesti sampai lah. Lah kalau syarat rukunnya dia nggak mungkin sampai. Ini mutlak. Sementara manusia relatif mana bisa sampai. Relatif sampai kapanpun nggak bisa menjangkau mutlak loh. Maka logikanya relatif ini ya, kita beserta menggandeng unsur mutlak, barulah dia beradaptasi menuju yang mutlak. Relatif menggandeng faktor mutlak, baru kemudian beradaptasi menuju yang mutlak. Kalau relatif disuruh ibadah kepada mutlak, yang nyuruh itu yang keliru. Karena hukumnya nggak mungkin sampai loh. Kalau sudah nggak mungkin, kapan disuruh? Makanya ibadah itu, perintah ibadah itu bagi yang beriman, bukan untuk semua orang, bukan. Ya, syarat untuk ibadah adalah dia mesti beriman, yaitu orang yang mendapatkan faktor mutlak, faktor Allah. Karena yang bisa sampai kepada Allah mesti beserta dengan unsur Allah loh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang datang dari sisi Allah yang memungkinkan kembali kepada Allah Ta'ala. Nah, teori itu semua itu sebatas teori ya. Teori ya teori, pengetahuan ya pengetahuan, itu bukan praktek, bukan. Ya. Nah, kita aja loh bukan ini. Masa kok kita diskusi membahas tentang yang ini loh. Ini aja bukan kok. Kita mesti praktek di alamnya roh, yang karena manusia adalah roh, bukan jasmani. Berarti pengetahuanmu, keyakinanmu, ilmumu, dogma, teori, kepercayaan itu wajib dibuktikan. Selama belum kau buktikan itu cuman akalmu saja. Nah, apakah kau sudah kenal Allah? Apakah kau sudah bersaksi akan wujudnya Allah yang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Enggak usah debat, enggak usah pinter-pinteran. Coba ya diresapi. Aku bersaksi. Loh, apa sudah pernah kau saksikan? Tentang Allah sudah pernah kau saksikan? Tentang Rasulullah pernah kau saksikan? Loh, itu saja loh. Enggak usah jauh-jauh mikirnya. Karena apa? Di balik itu nanti lanjutannya saat sholat itu ada ini wajah tuh wajhiyah, ku hadapkan wajahku ya, ini wajahku ya, kepada wajah yang menciptakan langit dan bumi, wajah Allah loh. Lah kalau nggak tahu wajahnya, nggak tahu apa yang kau saksikan, nggak tahu wujudnya, lah sholatmu ngadep kemana? Jasmanimu ngadep ke Ka'bah, iya ngadep. Lah rohanimu yang mana? Sholatnya rohanimu bagaimana, menghadap kemana, kan kamu nggak tahu. Wong rohanimu aja belum tahu. Nah begitu. Kita ini sudah kadung ini ya pinter ya, dari kecil dicekoki.
Padahal Allah itu sifatnya wujud, berarti ada wujudnya. Satu. Syahadat itu menyaksikan, berarti ada yang disaksikan loh. Dua. Tiga, sholat itu harus zikir. Zikir itu artinya ingat loh. Lah apanya kau ingat sementara nggak pernah kau berinteraksi sifatnya. Sedangkan sifatnya Allah itu wujud, berarti ada wujudnya. Jika nggak pernah kau temukan wujudnya, apa yang kau ingat? Itu saja loh, nggak usah teori yang ndaki-ndaki, yang apa wah-wah, yang sederhana saja. Lah kalau syahadatmu nggak sah, apa sah sholatmu? Zakatmu, puasa, hajimu apa sah? Nah, alasannya kan kamu ngira kan nanti setelah mati begini-begini. Kalau di dunia ini kamu nggak pernah bisa menembus kubur, barzah dan sebagainya, itu berarti engkau nggak sampai. Ya, kalau engkau nggak pernah membuktikan alam kubur, barzah, bla 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 sampai alam robbani yang namanya kiasnya ars atau kerajaan Allah. Kalau nggak pernah kau buktikan di sini, itu artinya kau nggak sampai. Di dunia aja nggak sampai, apalagi nanti. Padahal tidak akan kau temukan Allah di akhirat sebelum kau temukan di dunia. Tidak akan kau temukan surga di akhirat kalau nggak kau temukan di dunia. Mestinya di sini kehidupanmu ini sudah include, konkret, semua lengkap, all in. Jadi jangan kau kira hidup itu ya bla 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 di dunia, kemudian mati, kemudian bengong di alam kubur, kemudian dapat sisa kubur. Bukan itu. Kubur itu intinya engkau melewati batas dunia ini loh. Engkau melewati 100% alam akal sadarmu. Kalau sudah sampai sini, ini akhirat. Ngapain nunggu mati? Ini mati hakikat sudah bisa. Makanya kata Nabi, mutu qabla anta mutu, atau mati sak jroning urip, atau ketemu mati di dalam kehidupanmu, ketemu kehidupan setelah matimu. Asal kau melewati batas ambang ini, itu sudah akhirat. Lah ngapain kau nunggu seumur hidupmu yang nggak ada manfaatnya? Hanya teori saja. Itu butuh dipraktekkan. Agamamu di sini, dari kubur nyebrang ke barzah, nyebrang ke apa itu? Kalau teori saya nggak butuh hafal. Adalah malakut, jabarut, rohani, robani, entah apalah itu. Namanya nggak penting, yang penting kan sampai. Nah, jika dia adalah unsur mutlak, maka engkau harus dapatkan faktor mutlak. S sama dengan V kali T. Jika jarakmu dimensional adalah tak terhingga, sementara waktumu dunia adalah terbatas relatif, maka engkau harus ketemukan kecepatan mutlak. Itu enggak ada di dunia ini. Maka itu berupa faktor. Engkau mesti menggandeng faktor unlimited, atau S sama dengan V kali faktor mutlak. Jika S-nya sama dengan tak terhingga, maka hasilnya pun akan sebanding dengan tak terhingga. Ketemu rumusnya. Yang itu dikiaskan Nabi sebagai al-buraq. Itu bukan kuda bersayap, bukan. Zaman dulu kendaraan paling cepat di atas bumi namanya kuda, gambarannya itu. Kemudian kendaraan sesuatu yang paling cepat di langit itu dikiaskan dengan sayap. Maka disimbolkannya lah buraq itu kuda bersayap. Bukan itu. Itu unsur, itu faktor unlimited dari Allah sendiri yang ditanamkan saat baiat. Lah kalau orang nggak dapat itu mau gimana? Meskipun 1 juta tahun pun nggak akan sampai. Masih ada angkanya. Dia unlimited loh. 5.000 triliun tahun pun nggak sampai. Karena kalau masih ada angkanya, biar 5.000 triliun pun masih dibandingkan mutlak tetap 0, nggak sampai. Sedangkan umurmu sangat terbatas. Maka buktikan itu, direnungkan. Makanya teori akal itu untuk memikirkan, menelaah, terus kemudian menganalisa, meriset. Kalau kalimat saya ini masuk akal, cocok dengan, oh iya ya,
ya dicari. Nggak usah gengsi, nggak usah sok-sok keminter. Wah, belum ngalami aja kok. Jadi beda ya, pengalaman sama teori itu beda. Walaupun kalau saat debat itu ketemu, mulut ketemu mulut ya ketemu, ngomong ya ketemu. Makanya kami nggak pernah meladeni orang respon apa aja, nggak pernah saya ladeni. Ya buat apa? Kalau sudah mengalami, diam saja ngapain? Kamu cocok ya syukur, nggak cocok ya nggak apa-apa. Kamu paham ya syukur, nggak paham nggak apa-apa. Kamu tertarik ya syukur, nggak tertarik pun nggak apa-apa. Biasa saja. Kami hanya menyampaikan. Karena kok di akhir zaman ini nggak ada orang yang menerangkan itu teknikalnya, metodologinya, pada ribut saja. Coba ya, antar golongan ribut, antar organisasi ribut, antar aliran ribut, antar kepercayaan ribut, antar selera ribut, antar agama ribut, antar manusia ribut, antar kepentingan ribut. Itulah kalau agama dikonsumsi dengan akal, nggak ada samanya. Beda kepala sudah beda pemahaman, beda waktu sudah beda, beda alam, beda budaya sudah beda, beda selera sudah beda. Maka jangan pakai akalmu. Kenapa Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim kok sinergi? Karena jalannya sama, lewat jalan yang sama, gurunya sama, alatnya sama. Maka satu sama yang lain saling membenarkan. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi siapapun menerangkan adanya Rasul akhir zaman. Ada di semua kitab. Di kitab Buddha pun ada, di kitab Hindu pun ada, Nasrani ada, Yahudi ada. Demikian juga kitabnya yang dibawa Nabi Muhammad menerangkan juga adanya Rasul-Rasul dahulu. Kitab-kitab dahulu loh, enak toh. Yang ini menghargai ini karena membenarkan, iya itu nanti di akhir zaman dan sebagainya. Yang ini pun membenarkan ini. Nah sekarang kan enggak. Beda organisasi sudah beda. Aku yang benar, kamu yang salah. Itu aja yang dibahas. Makanya akhirnya dunia syarat dengan kepentingan, dengan intrik, dengan politik, gesekan. Akhirnya berlomba-lomba ininya, saling menjatuhkan. Makanya jika agama kau lihat dengan akalmu, maka nggak akan pernah ketemu, nggak akan pernah ketemu. Kau sama Nabi Muhammad saja nggak pernah ketemu, nggak ketemu. Bagaimana kau bisa membayangkan budayanya orang Arab, kondisinya orang Arab zaman 1500 yang lalu? Kau bayangkan di sini di kehidupanmu sudah beda. Dalilnya Gojek nggak ada. Dalilnya medsos ini nggak ada. Dalilnya saya pakai mic ini nggak ada. Nggak ada semua. Loh zamannya beda kok. Makanya laqad ja'akum rasul, di zamanmu dewe-dewe temukan rasul, utusan seorang manusia di zamanmu dewe-dewe. Rasul zaman Nabi Musa ya Nabi Musa, Rasul zaman Nabi Isa ya Nabi Isa, Rasul zaman Nabi Ibrahim ya Nabi Ibrahim, Rasul zaman Nabi Muhammad ya Nabi Muhammad. Rasul zaman ini wali ya mursyida, orang yang isinya mewarisi gelombang nur dari Rasulullah Muhammad, estafetnya mewariskan sambung menyambung, dan itu nggak putus, hanya pindah wadah saja. Wujudnya memang beda, tapi tetap manusia. Tapi isinya sama. Ya isinya sama, maka ibadahmu jangan di gelombang akal, nggak akan ketemu. Nggak akan ketemu. Ibadahmu ada di gelombang roh. Maka roh tidak lagi terikat ruang dan waktu. Roh itu sifatnya multidimensional. Roh itu juga tidak terbatas. Roh itu bisa menjangkau yang maha roh. Nah, kalau roh itu telah dibimbing oleh bimbingan guru rohani.
atau mursyid, disebut di Al-Kahfi 17. Maka ya, buktikan siapa dirimu yang roh, harus kau cari, bukan yang pikiranmu, rasa, kemudian keyakinan, angan-angan, batin, bukan itu. Roh itu berlapis-lapis, dan roh yang bisa dipakai untuk ibadah itu bukan roh yang melekat pada badan jasadmu ini yang disebut dengan nyawa, ada lagi sukma yang untuk mimpi dan sebagainya. Roh yang untuk bisa ibadah itu mesti melewati batas ambang di atas alam kesadaran akal. Di sini dulu. Jadi casingmu di sini, ya. Jadi tidak kemudian di sini roh, di sini akal, tidak. Roh itu dimensinya di atas akal. Roh itu alat membaca gelombang kesadaran cuman untuk alam di atasnya dunia. Alat membaca gelombang kesadaran di dunia namanya akal. Maka logikanya masuk ke alam roh, jasmani yang ikut. Karena apa? Engkau masih di stasioner dunia. Kecuali engkau sudah nggak ada stasioner dunia, roh murni. Tapi karena kau masih terikat di stasioner dunia, undang-undang dunia, maka ilmu hakikat itu ada teguh di atas syariat yang kokoh. Maka begitu masuk ilmu rohani, ilmu hakikat, syariatnya otomatis ngikut. Jangan dibalik. Engkau mengutamakan jasmanimu, rohnya nggak ketemu. Lihat ya kalimat Nabi. Begitu kau ada di alam roh, jasmanimu ngikut. Begitu kau mengejar akhirat, duniamu ngikut loh. Tapi kalau kau mengejar dunia, akhiratmu nggak ada. Kalau kau ibadah dengan jasmanimu, rohmu nggak ada loh. Ya. Jadi agama itu kau buktikan. Ya. Jangan cuman kepercayaan, teori, bacaan. Selama ilmumu itu hilang saat kau tidur, berarti masih ilmu akal. Ngajimu tetap masih ngaji akal. Sholatmu masih sholat akal. Kehidupanmu ya masih kehidupan akal. Berarti belum bisa masuk roh. Karena kemampuan manusia terbatasnya hanya sampai ujung batas kematian. Maka butuh dibaiat loh. Waktu mau masuk ke dunia saja dibaiat di alam kandungan loh. Berarti dia nggak bisa turun sendiri. Nah, makanya masuk ke alam dunia, Nabi Adam kan diajari pengetahuan benda-benda dan sebagainya. Artinya ada alat untuk berinteraksi dengan virtual dunia. Ada namanya akal untuk membaca gelombang kesadarannya, ada namanya panca indera untuk membaca virtual dunianya. Sama persis dengan akal rasanya roh itu. Tapi jika akal itu di 3 dimensi, ya, nah dunia, maka roh itu di atasnya 3G, maka dia pun cocok dengan gelombang di atasnya 3G. Demikian juga roh yang naik, alatnya pun naik. Makanya akhirat pun dibikin berlapis-lapis. Kenapa kok satu saja lapis? Ya kan? Karena ada adaptasi, tiap langit lapisnya itu dimensional. Ada nanjaknya itu beda-beda alam, beda-beda makom. Makanya disebut mi'raj. Kenapa enggak ini dunia kemudian satu langit saja akhirat? Enggak kan katanya? Kata Nabi ada 7 lapis langit. Kenapa kok bikin repot-repot? Jadi ibadah itu mesti sampai sini. Lah ibadah kalau nggak pernah melewati alam kematianmu, cuma sampai di ujung duniamu saja. Ya cuma dekmamu saja. Lihat ya, Allah di sini. Kita di sini ya, misalnya ini ya kita ya. Allah di sini. Kelihatan ya. Kita di sini ya. Allah di sini. Kemampuanmu hanya sampai sini tak loh. Kemampuanmu hanya sampai sini tak ya. Ini dunia batas sampai sini tak. Lagi bagaimana ibadahmu mesti sampai sini loh, bagaimana? Allah itu di sini lah, kamu hanya sampai sini tak loh. Allah ada di Jakarta, kemampuanmu dari Surabaya hanya sampai Gresik tak loh. Sampai enggak itu artinya? Enggak sampai.
Kirim surat nggak sampai alamat, kemudian ada balasannya, siapa yang balas? Pasti bukan yang kau tuju di alamat itu yang balas. Logikanya kan gitu. Gelombangmu aja loh mentok dia sampai hanya di kematian. Nah itu ya kenapa kok banyak sekali orang hanya cerita teori. Aduh dicekok itu semua dogma, kemudian pengetahuan, kemudian apa itu macam-macam itu dicekok ke orang-orang, dipercaya rame-rame, nggak pernah dibuktikan. Itu sesat yang menyesatkan sehingga orang nggak nyari wujud Allah, nggak ada yang menerangkan toh. Wujudnya Rasul di zamanmu sendiri nggak menerangkan toh. Bahwa akhirat bisa ditembus sekarang nggak ada yang menerangkan toh. Teknik menembus akhirat nggak ada yang menerangkan toh. Teknik mi'raj nggak ada toh. Teknik sholat khusyuk nggak ada toh. Agama cuma cerita sekarang ini. Itu agama ardi, agama dunia, agama bumi, agama akal. Sementara agama samawi mesti turun dari yang maha mutlak loh. Istilah samawi itu langit, maka turun dari langit. Ardi itu dari bawah, berarti sak karep-karepmu dhewe, sak nalar-nalarmu dhewe, sak interpretasimu dhewe, bukan turun dari yang maha mutlak. Pada dia mutlak masih top down, bukan bottom up. Jika hubunganmu dengan mutlak, maka sifatnya mutlak berkuasa akan kamu. Dia top down, tidak mungkin bottom up karena usahamu sendiri, karena jagomu, karena pintarmu, bukan itu, nggak akan menjangkau. Relatif nggak akan bisa menjangkau mutlak, nggak bisa. Relatif ya relatif, mutlak ya mutlak. Tapi ketika relatif mendapatkan unsur mutlak, maka relatif beradaptasi berlapis-lapis tingkatan, baru kemudian dia memungkinkan peluangnya bisa sampai ke hadirat Allah Ta'ala. Jadi ibadahmu sih sampai sini, ibadahmu itu mesti sampai arsnya Allah Ta'ala. Engkau mesti mi'raj seperti yang Nabi mi'raj gitu. Lah bayangin mi'raj saja loh, nggak ada yang menerangkan. Setiap kali ditanya ya, mohon maaf ya, saya Pak Yai atau saya Pak Ustadz atau Pak Ulama bisa nggak mi'raj? Wah pun nggak bisa. Itu loh mukjizat Nabi Muhammad loh. Walah. Lah buat apa Allah nyuruh kita meniru Nabi Muhammad itu? Tirulah jalannya, tirulah metodologinya, tirulah gurunya, tirulah adaptasinya, tirulah prosesnya. Dapatkan semuanya yang didapatkan Nabi, barulah kau bisa membuktikan apa yang dialami Nabi, kan gitu. Bukan tiru seperti kita macak karnaval. Saat karnaval kita tiru Pangeran Diponegoro, tinggal pakai udeng-udeng, jubah, kemudian naik kuda. Bukan itu niru-niru casing saja itu. Ini gelombang. Kamu tuh bukan ini ya. Akalmu itu hanya untuk duniamu. Akalmu itu manfaatkan agar bisa membaca ayat-ayat Allah di dunia. Nah ini kan sudah diterangkan kayak gini jelas. Ilmiah, logis, nalar, sederhana, gak bulet-bulet, gak perlu debat dalil, gak perlu diskusi metenteng deh. Kamu cocok silakan, gak cocok ya gak apa-apa. Gak perlu kita saling menyalahkan. Intinya, apakah sudah kau buktikan semua itu? Saya cerita ini tanpa kitab loh ya, tanpa bacaan loh ya. Karena kitab bacaan itu akal, itu nggak asli. Yang asli adalah yang aku alami sendiri. Jadi lewat pengalaman rohani. Ternyata diajari semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dari balik tabir. Tapi yang jelas demikianlah kami wahyukan loh. Roh daripada ketetapan kami wahyukan. Berarti siapa yang mendapatkan nur iman dan nur kitab, itu pun orang-orang yang mendapatkan wahyu. Ada hubungan antara manusia itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal dogma banyak orang kan yang menerima wahyu kan hanya nabi dan rasul. Bukan. Itu orang-orang yang dalam kalbunya itu menerima baiat nur iman dan nur kitab. Baca Asy-Syura 52.
Baca sendiri, lihat sendiri lah Asyura 52. Asyura 52 ya. Dan demikianlah kami wahyukan kepada orang-orang yang ternyata lanjutannya menerima baiat nur yang isinya adalah nur kitab, Quran dan nur iman loh. Yang mereka itulah akan dipertemukan petunjuk akan jalan lurus. Jalan lurus rupanya kiasnya adalah berupa jembatan untuk nyebrang loh. Jelas tuh. Artinya orang ini berpeluang nyebrang ke akhirat, nyebrang lagi sampai arsy Allah Ta'ala. Jadi mohon pengertiannya bagi yang biasa menerangkan agama di mimbar, di publik, yang jadi panutan orang, jaga. Selama belum pernah kau buktikan, jangan cerita ke orang. Umat akhir zaman itu butuh diberitahu tekniknya, caranya untuk bisa kenal Allah Ta'ala, dibuktikan. Bukan cuma diceritai Allah loh. Buat apa diceritai Allah kalau nggak pernah kau buktikan? Buat apa diceritai surga tapi nggak pernah kau buktikan? Itu cerita. Ya repot ya. Karena agama sudah rusak. Makanya rata-rata agama itu umurnya 500 tahun. Begitu ditinggal Rasulnya berlindung, agama itu pun luntur. Dari awalnya makrifat, downgrade menjadi syariat. Nah Islam ini sudah melewati kurun abad 14 sejak berlindungnya Nabi Muhammad. Ini pun sudah sangat rusak. Agama yang mestinya awaluddin ma'rifatullah, akhiruddin ma'rifatullah, hanya agama teori, dogma, pinter-pinteran, cengking, kepercayaan, keyakinan, eker-ekeran aja. Padahal agama dilihat dari syariat banyak macamnya, banyak casingnya. Hindu, Buddha, Yahudi, Majusi, Zoroaster, Shinto, Konghucu, Islam dan sebagainya. Yang di catatan kitab kuno itu ada 4.200 agama. Itu agama syariatnya. Artinya yang disyariatkan sesuai dengan zamannya masing-masing, sudut pandangnya masing-masing. Sedangkan agama di alam hakikat ini ya cuma satu toh. Gurunya ya itu juga, metodologinya ya itu juga, Tuhannya ya itu juga, caranya itu juga, itu juga sama. Lihat ya, semua rasul ya satu mesti lewat baiat loh. Semua rasul, semua nabi ya baiat. Dua, teknik meditasi, semedi atau zikrullah. Mohon maaf ya, saya contohkan ya. Bisa disut, Bang Karim? Bisa disut ya? Coba ya. Ada yang duduknya begini ya. Duduknya begini ya. Ada yang begini ya. Ada yang begini. Ya. Ada yang sila biasa. Ada yang tangannya begini. Ada yang tangannya begini. Ada tangannya begini. Ada tangannya begini. Ada yang begini. Ada yang begini. Ada yang begini. Tapi semua kan meditasi atau semedi atau dzikrullah, itu teknik menyesuaikan zamannya masing-masing. Makomnya agama ini makomnya beda-beda makom. Tapi makom itu kan satu garis lurus dari A misalkan ya, dari makom 30%, 40%, 50%, 60%, 70%. Nah ini kan garis lurus. Maka masing-masing agama mestinya saling membenarkan. Betul kalau Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain nggak pernah kelahi. Nabi Muhammad pun mengakui nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi dahulu pun mengakui kabar akan Nabi Muhammad. Itu mestinya jalannya ini sama. 10%, 20%, 30%, 40%, tes sempurna. Loh, tes sempurna. Nah, itu kemudian awalnya kan baiat ya. Hindu Buddha namanya inisiasi. Nasrani namanya baptis.
Lainnya saya nggak tahu, nggak perlu ngapalin kalau nggak penting. Buat apa? Kemudian Islam namanya baiat. Gurunya kejawen namanya guru sejati. Kemudian Hindu namanya Atman, Buddha namanya Buddha, Nasrani namanya Roh Kudus, Islam namanya Rasulullah zaman Nabi Muhammad, akhir zaman namanya Mursyid. Itu sama, gurunya guru cahaya, bukan manusia. Cek di semua kitab ya, baik kitabnya orang Hindu, Buddha, Nasrani, Islam, Yahudi, semua sama, cahaya, guru cahaya. Cek sendirilah, diriset, akalnya dipakai. Selagi masa di dunia, akalmu dipakai untuk menuju teknikal di atasnya akal, gitu loh. Akalnya itu dipakai untuk mempelajari teknikalnya, kabarnya, prakteknya di atas akal. Jadi nggak berhenti di akal, nggak praktek, nggak naik kelas. Yang ketiga adalah tapa brata atau suluk. Nabi Yusuf di penjara, Nabi Nuh di perahu atau kapal, Nabi Yunus di perut ikan, Nabi Ibrahim dalam api, Nabi Muhammad di Gua Hira, Nabi Musa di Bukit Tursina. Semuanya suluk, semuanya tapa brata. Istilah Jawa dulu tapa brata. Kemudian yang ketiga adalah yang selanjutnya adalah bakti atau mengemban misi ketuhanan. Semua nabi dan rasul itu berdakwah. Nah, dakwah macam begini tujuannya apa? Supaya menjangkau semua orang cepat, karena saya manfaatkan teknologi. Zaman Nabi Muhammad pun kalau supportnya seperti existing zaman sekarang, ya pasti lewat medsos juga. Dulu kan awalnya Nabi Muhammad dakwahnya sembunyi-sembunyi, baru kemudian sama Sayyidina Umar, ya Rasulullah, saatnya kita dakwah terang-terangan. Barulah dikumpulkan orang. Loh, ngumpulkan orang artinya apa sih? Dakwah ini supaya bisa diterima oleh sebanyak-banyaknya orang. Loh, saya dakwah di medsos kok banyak yang nyinyir. Ilmu kayak gini kok disampaikan terbuka, cangkemmu itu loh. Kalau nggak tahu menengok, diam. Dengan begini banyak yang kemudian tersadar. Oh iya ya, kenapa nggak kepikiran dari dulu ya? Lihat ya, tentang wujudnya Allah loh. Mana ada yang nerangkan sampai sekarang loh? Mana ada yang nerangkan? Terbuka. Sampai detik ini loh, nggak ada. Ya, syahadat itu nyekseni loh, syahadat itu menyaksikan loh. Tapi sampai detik ini loh, nggak ada yang berani terang-terangan menebus akhirat. Nggak ada yang menerangkan kan? Lo buat apa kamu mengkritik saya? Kalau nggak cocok diam. Kalau cocok ikut belajar, gitu saja loh. Ngapain kamu harus marah? Ada orang yang menerangkan gini, ambil manfaatnya. Kalau nggak cocok nggak usah, lewati saja. Nggak nongkrong aja di grup, baca status saya, kemudian nyinyir. Lo buat apa? Buat apa gitu? Apa mau kamu diakui lebih pintar? Silahkan loh. Setiap saya dibilang, kamu ini sesat. Iya saya sesat. Ini kamu kafir. Iya saya kafir. Ini kamu jualan agama. Iya saya jualan agama. Loh, saya nggak pernah bantah kok. Sakarepmu. Kamu bilang aku ini apa loh, sembarang. Ini ahli neraka. Iya nggak apa-apa, saya neraka. Bodoh amat. Bukan ini, bukan debat, bukan pendapat. Agama ke pendapat kan relatif. Bukan tafsir, bukan mazhab. Itu hanya duniamu saja itu semua. Begitu di sini sudah nggak ada mazhab, nggak ada tafsir, nggak ada teori, nggak ada pengetahuan, nggak ada. Yang ada adalah hubunganmu dengan Allah Ta'ala. Dari sumbu syariat dan sumbu hakikat yang sungguh-sungguh melewati batas ambang sinergi antara jasmanimu dan rohanimu, maka akan muncul resultante atau ma'rifatullah, atau gaya reaksi Allah Ta'ala. Atau reaksi itu akan muncul setelah
aksimu sampai. Energi berubah menjadi potensi, potensi menjadi aksi, baru kemudian akan muncul reaksi. Lah itu kalau nggak diilmiahkan bingung. Kamu cuma baca toh. Onta itu kemana-mana kalau nyunggi kitab, biarpun 100 kitab pun di punggung onta, dia tetap goblok. Kitab itu setelah dibaca dicari pembuktiannya. Nah, semua kan percaya kitab suci. Nah, tapi nggak pernah dibuktikan. Masa percaya toh? Allah itu ada. Pernah kau buktikan nggak? Pernah kau buktikan Allah itu ada? Mana bisa kau ketemu Allah yang batin sementara kau nggak pernah ketemu Allah yang zahir? Namanya zahir, namanya juga batin. Mana pernah kau temukan zatnya Allah sementara engkau tidak pernah ketemu wujudnya? Sementara dia itu sifatnya wujud. Jauh. Ini sudah jauh di bawah standar. Nggak logis, nggak nalar, nggak ilmiah, asal percaya. Itu dogma. Kamu digobloki orang-orang banyak itu. Tapi memang ya, di akhir zaman memang itu sudah disampaikan Nabi. Banyak yang cerita agama tapi iman nggak sampai kerongkongan, cuman di ini saja. Banyak ulama-ulamanya sesat yang menyesatkan. Itu mereka ulama-ulama di neraka. Mereka nggak tahu, nggak pernah praktek, nggak pernah buktikan, tapi cerita dengan keyakinannya, dicocokkan dengan dalil. Quran itu benar, dari manapun benar, tapi benar itu harus kau buktikan. Kalau Jawa itu ada istilah bener, ada istilah pener. Semua ketemu. Ilmu ini bukan cuma untuk orang Islam, tidak. Gurunya kita itu sama dan gurunya orang Hindu, Buddha, Kejawen sama. Lihat di semua kitab, guru itu ada di alam cahaya. Saat kau di sini, nggak ada apa-apa selain dirimu, berproses akan Allah Ta'ala. Yang kelah itu hanya di sini, di akal ini. Selama orang nggak pernah bisa keluar dari batasan penjaramu, duniamu, akalmu, ya isinya cuma debat, bener salah, gontok-gontokan. Oh ya bener Islam, Kristen salah, kafir, kayak gitu. Dia pun ngeliatnya sama, yang bener Kristen, Islam itu kafir, sama saja. Lah mana rahmatan lil alaminmu? Diajari apa sama Tuhanmu? Dogma itu yang masih kau hilangkan. Buang dulu semua. Jadi orang ilmiah itu nggak percaya ya. Dasarnya orang ilmiah itu kritis, nggak langsung dipercaya. Tuhan itu ada, buktikan. Rasulullah itu ada, buktikan loh. Gitu loh. Belum apa-apa kok sudah dipercaya. Ini rasanya manis, buktikan. Ini rasanya kecut, buktikan. Membuktikan agama itu di alam roh, bukan di sini. Oh, Tuhannya nggak di sini kok. Yang di sini hanya wujudnya saja. Tapi kalau ketemu wujudnya, nggak akan ketemu Tuhan yang di akhirat. Ya gitu ya. Jadi ya seperti inilah kondisinya. Bahkan sampai saat ini loh Bun ya, sampai saat ini. Jadi nggak jauh-jauh sampai saat ini. Silahkan ya. Kalau ada yang bisa menerangkan wujudnya Allah, silahkan. Nyatanya kan nggak ada. Ujung ke ujung lo nggak ada yang menerangkan itu. Syahadatmu tuh nyekseni, bersaksi. Apa yang pernah kau saksikan? Ada yang ngajarkan nggak sampai saat ini? Untungnya kami diberi kesempatan bisa menerangkan ilmiahnya. Kalau enggak, dibunuh orang saya. Allah kok ada wujudnya. Begitu saya terangkan ilmiahnya, ternyata banyak yang menerima nalar logisnya. Menembus akhirat sekarang mana ada yang menerangkannya? Apa itu tentang baiat? Mana yang menerangkan secara ilmiahnya? Teknik Mi'raj, mana yang menerangkannya? Ditunggu.
mungkin minggu depan. Nggak ada loh. Aneh toh? Orang yang pinter-pinter zikir saja. Nggak tahu yang datang siapa. Gendruwo, kau kira Tuhan. Untuk naik ke dimensi ultra, gelombang ultra, akal ini lenyap. Maka apalagi kepentingannya, subjektivitasannya, teorinya, seleranya, maka ikut lenyap. Beda dengan metafisika infra. Oh, makin kuat. Kenapa? Ini bisa dikontrol oleh akal. Keinginanmu bisa terpenuhi, mudah keramat, mudah kasaf, mudah sakti, bisa mengobat orang. Kemudian ini macam-macam. Itu infra. Mana ada Rasul keramat? Gak ada. Rasul itu tekniknya ada, dia nol, hanya saja beserta yang maha keramat. Itu. Dia nggak sakti tapi dia nol beserta yang maha sakti. Itu. Dia nggak tahu apa-apa. Ini sudah hilang. Dia memakai gelombang yang di sini. Tapi itu cuma cerita, nggak pernah dibuktikan. Begitu juga ya, yang pelaku tasawuf, tarekat, yang notabene klaim hakikat, makrifat. Jangan di sini ya belajarmu ya. Belajarmu mesti menembus alam di atas kematian inimu nanti. Mati dulu baru bisa tahu akhirat. Tapi mati bukan mati kek ya. Gelombangnya yang naik. Di atasnya 2400 itu sama dengan 00,00 gitu loh. Asal kau bisa menyeberang. Nah ini kan gak gampang. Orang kalau nggak ada kapsulnya, nggak ada pengamannya, nggak ada alatnya, mati. Lah kalau nggak dibaiat, nggak bisa nembus alam akhirat, nggak bisa. Metafisik apapun kalau tidak lewat baiat itu metafisik infra. Karena nggak mungkin kau bisa naik kelas ke ultra. Maka pemain metafisik ya semua, walaupun judulnya keramat, sakti dan sebagainya, itu infra. Mesti kau alami mutu qabla anta mutu. Yang kalimat Nabi, jika kau ketemu syafaat, maka engkau akan mengalami matimu, tidak ubahnya bangun dari tidur. Kenapa? Untuk naik gelombang ke dimensi di atasnya dunia, karena kau punya alatnya, sinergi. Saat mimpi dalam mimpi nyata, begitu bangun ke alam nyata loh, sama-sama nyata loh ini. Tapi alat membaca gelombang di sini cocok dengan alamnya. Ini pun alam bawah sadar dengan alam pembaca gelombang di bawah sadar cocok menjadi nyata. Begitu bangun nyata. Begitu masuk ke alam kubur, begitu mati nyata lagi, sama persis dengan ini. Mana ada menerangkan kubur? Cuman cerita. Di kubur nanti ada pecutnya malaikat kubur, sekali jeter seluruh makhluk hidup tumbang pingsan. Kan kayak itu kias. Padahal ketika kau punya alatnya, masuk alam kubur seperti orang bangun dari tidur. Gelombangmu yang naik, stasionermu tetap loh. Demikian juga kalau naik ke dimensi barzah, kalau punya alatnya cocok dengan alamnya, sama dengan dunia, seperti bangun dari tidur. Mana bisa kau alami hakul yakin jika tekniknya nggak dikuasai, ceritanya nggak mungkin bisa menerangkan. Maka banyak orang menceritakan teori. Ambil kitab, ketik, share kitab. Ambil dari comot Google, copy paste, share. Mana yang dari pengalamanmu itu? Kitabnya yang kodim itu dari lakumu sendiri, dari dalam kolbumu ini loh, bukan dari ini. Maka seorang pelaku bisa menerangkan detail. Jalannya begini loh, depan ada jurang, itu ada apa? Duri, sana ada ini, tahu semua. Makanya kalimat Nabi, kalau ada apa-apa tanyalah sama ahli zikir, bukan ahli pikir, enggak bisa. Ya, yang biasa ngeser-ngeser, uraian, cerita atau apalah yang berbau agama, tapi tidak pernah kau buktikan, wah, tanggung jawabmu berkali-kali lipat.
Untuk dirimu aja sudah dosa, apalagi kau sebarkan ke orang-orang. Hijabmu berlapis-lapis. Saran saya, gak usah komen-komen yang gak ilmiah itu ya. Kalau cocok dengan uraian saya, pandangan saya, silakan dicari. Oh, ini masuk akal ya, logis ya. Kalau logis berarti bisa dibuktikan. Kalau nggak logis, nggak bisa dibuktikan. Maka kalau cocok ya cari. Kalau nggak cocok lewatin saja. Nggak usah nyinyir aja tapi nongkrong di depanku. Yang rajin nyinyir, kamu tuh loh, pergi pun nggak masalah. Kamu ngapain di situ nongkrong aja di uren-urennya Tali Marifat? Komen aja. Itu kelihatan bodohmu. Lah ngapain yang ngeladenin orang bodoh, ngapain? Makanya saya nggak pernah jawab, nggak pernah nerima telepon. Buat apa? Datang sini kalau kamu serius. Jangan alasan dana, jangan alasan jauh, jangan alasan apa. Loh, kamu kalau mencari Tuhan aja harus kau perjuangkan. Oh, kau bisa kerja untuk anak istrimu, kok untuk Tuhanmu nggak bisa. Itu loh gak logis. Berarti kamu belum punya Tuhan. Untuk anak istrimu, untuk dirimu kau berani berjuang, kerja ngoyo dapat Tuhan. Lah ini untuk Tuhanmu loh, untuk pulangmu loh. Belum apa-apa, ini bayar gak? Belum apa-apa, jauh ya, bisa lewat online. Kalau mau lewat online, surgamu nanti surga online, tak gambarkan gini aja. Surga, ini surga, kamu dapat surga. Apa? Baiat. Ini tuh baiat. Ayo piye kira-kira? Goblok. Goblokmu aja nemen-nemen ya. Mending goblokmu ono batese rek ben biar apa? Cerdas dikit gitu loh. Sudah nggak pernah membuktikan tapi kok ngotot ya loh. Ngeyel loh. Berarti kan goblokmu kuadrat. Ya nggak tahu lah. Oke ya. Sambil santai. Jadi gitu, agama itu harus kau buktikan. Ibadahmu itu mesti sampai gitu. Lah nyampe sini itu mesti lewat kubur, barjah dan sebagainya sampai arsnya Allah Taala loh. Maka engkau mesti mi'raj. Lah kamu cerita surga neraka, ceritakan pengalaman mi'raj, bisa apa enggak loh? Kalau enggak bisa, kamu pendusta. Ibadahmu enggak sampai berarti yang membalas doamu, ibadahmu itu iblis. Bukan Tuhan. Oke ya. Ikuti urunan ilmiah kami, karena kayaknya belum ada yang menerangkan poin-poin penting di dalam variabel agama. Nggak ada yang menerangkan wujudnya Allah, nggak ada yang menerangkan Rasulullah di zaman ini loh, nggak ada toh. Nggak ada yang menerangkan ilmiahnya baiat, nggak ada yang menerangkan jembatan Shiratal Mustaqim dan caranya, nggak ada yang menerangkan menembus akhirat sekarang, nggak ada yang menerangkan teknik mi'raj. Lalu lewat mana kamu membuktikan agama itu kalau nggak cuma ini tok? Nggak ada yang menerangkan itu. Sudah saya pancing-pancing lewat uraian di YouTube, FB, WA, nggak ada yang berani hadir menerangkan, nggak ada. Cuman retorika, cuman kitab, bahas diskusi, pendapat, tafsir. Lapo bahas itu? Itu iki. Agama itu samawi itu begini loh, dari langit. Kalau ini dari bawah, dari akalmu sendiri. Ya, agama itu dari Rasulullah, bukan dari akalmu. Oke ya. Silakan yang mau belajar hubungi admin, tapi yang sopan. Kalau kamu P, langsung saya blokir. As blokir, bro blokir, lur blokir. Aku enggak dulurmu, aku enggak bromu, aku enggak koncomu, aku enggak peduli kamu. Aku ngomong ini karena misi guruku, bukan karena misi saya. Ngapain misi saya? Sudah selesai kok, ngapain misi-misi pribadi? Buat apa? Sudah selesai. Nah, kalau
minat, jangan telepon. Etikanya di mana? Kamu kenal aja enggak? Pamit WA aja enggak? Langsung telepon. Kamu kira nyari Tuhan sama dengan nyari kucing? Pasti saya blokir. Oke ya? Ilahi anta maksudi waridhoka manubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.